Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana dan NIM saya 2010411155. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas E, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini pada pertemuan kali ini di mata kuliah Al-Islam, saya akan menyampaikan materi tentang naluri beragama. Nah, di antara puluhan orang-orang networker yang jutawan atau bahkan ada yang non-muslim, itu doa secara spiritual Islam dipanjatkan, padahal acara dan komunitas tersebut bukan berorientasi agamis, bahkan murni bisnis dan memberi spiritual motivation atau siraman rohani bernuansa islami pada semua karyawan mall tersebut. Pemandangan yang unik dan memukau bagi kami, karena semua karyawan wanita tanpa berjilbab dan hampir semua memakai rok mini. Nah, namun tetap dengan khusyuk mencoba mendengar dan memahami uraian kami. Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dan kepercayaan tentang Tuhan merupakan bawaan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi atau nature. Profesor filsafat dari The University of Warwick, Inggris menegaskan bahwa pada masyarakat yang ateis pun seperti Soviet Rusia tetap tidak bisa menghilangkan unsur-unsur keagamaan. Setidaknya dalam pengertian yang luas, unsur-unsur keagamaan setidaknya dalam pengertian yang luas sebagai life system training. Itu training spiritual diadakan di perusahaan. Nah, selanjutnya melalui hasil-hasil research ternyata membuat hasil produksi dan omset perusahaan itu makin meningkat. Hal ini karena substansi materi-materi dalam pelatihan spiritual yang meliputi tema kejujuran, amanah, menghargai waktu, kedisiplinan, semangat bekerja sebagai ibadah, dan kerjasama tim ternyata mampu memompa semangat yang berkorelasi dengan meningkatnya produksi. Nah, dan sebaliknya, jika hak-hak privasi keagamaan dari para karyawan dikekang, semisal tidak ada waktu sholat dan istirahat yang resmi, dan serta tidak ada pembinaan mental spiritual keagamaan. Nah, dan itu membuat para karyawan mudah stres, tidak bekerja dengan sepenuh hati, dan bahkan mencuri-curi waktu atas nama melaksanakan kewajiban agamanya. Akibatnya, omset perusahaan justru menurun, karena spiritualitas berhubungan dengan pencarian makna dalam hidup dan mempengaruhi nilai-nilai serta keputusan. Nah, perasaan manusia kepada yang gaib dimanifestasikan berupa persepsi kepada Tuhan sebagai misteri yang menakutkan dan menarik, tetapi menarik. Kapasitas spiritual menjadi modal penting kesuksesan yang bermakna adalah kesuksesan yang diperoleh seseorang dengan tingkat manfaat yang sangat besar bagi kehidupan individual dan komunitas. Spiritualitas bersifat universal, bersifat transetnik, transgeografis, transpolitik, transekonomi, dan tak ada pembatas antara satu manusia dengan manusia lain. Nah, selanjutnya, penelitian dalam bidang genetika menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan diturunkan secara genetis. Nah, selanjutnya, agama-agama langit secara tegas menyatakan bahwa manusia memang sudah dilahirkan membawa Tuhan dalam dirinya. Artinya, Tuhan itu bukan sesuatu yang
berasal dari luar diri manusia. Tuhan ada di dalam diri manusia dan berada di sana sejak manusia dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkan, Tuhan yang personal ini akan terasa kehadirannya, terutama ketika manusia mengalami penderitaan. Kehidupan yang sangat beban dan sulit dipecahkan, atau ketika manusia kehilangan arah. Pembicaraan tentang Tuhan adalah tema yang sangat menarik. Bahkan bagi mereka yang sama sekali tak mengerti soal Tuhan dan tak melaksanakan perintahnya. Namun, Tuhan akan tetap ada dan kehadiran Tuhan telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan oleh manusia. Nah, adanya Tuhan antara lain dibuktikan oleh adanya hati nurani alias suara hati alias intuisi. Jadi, amatlah jelas bahwa bertuhan dan beragama adalah naluriah yang tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan dengan tema bernaluri agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.